Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry STMkom dengan NIDN 0628068001. Saya adalah dosen tetap di program studi Sistem Informasi Fakultas Matematika dan Ilmu Komputer Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap. Berikut ini saya akan membuat video pembelajaran sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam rangka pemenuhan portofolio untuk pengajuan sertifikasi dosen. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi data mining yang terdapat pada mata kuliah Business Intelligence, di mana mata kuliah Business Intelligence atau BI ini merupakan mata kuliah wajib pada semester 4 dengan bobot 3 SKS di program studi Sistem Informasi Fakultas Matematika dan Ilmu Komputer Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap. Mata kuliah BI pada dasarnya merupakan evolusi dari sistem pendukung keputusan. BI memiliki tujuan utama untuk menyediakan akses interaktif terhadap data, memungkinkan manipulasi data, dan memiliki kemampuan untuk melakukan analisis bisnis. Data mining adalah eksplorasi dan analisis data yang berukuran besar untuk menemukan pola data yang valid atau pola yang berlaku secara umum. Novel atau pola yang tidak diketahui atau dikenali sebelumnya. Understandable artinya kita dapat menginterpretasi dan memahami pola yang diperoleh, dan memiliki potensi untuk dimanfaatkan atau useful, yang artinya kita dapat merancang tindakan apa saja yang dapat dilakukan berdasarkan pola tersebut. Adapun capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan dalam mata kuliah BI ini yaitu 1. CPL 1, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius dan berperilaku yang mencerminkan karakter Al-Ghazalian. 2. CPL 3, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif. 3. CPL 5, menguasai konsep teoritis yang mengkaji, menerapkan, dan mengembangkan serta mampu memformulasikan dan mampu mengambil keputusan yang tepat dalam penyelesaian masalah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan CPMK yang terdapat dalam mata kuliah BI ini. 1. CPMK 1, mahasiswa memahami konsep dasar Business Intelligence. 2. CPMK 2, mahasiswa dapat memahami lingkungan, pengelolaan, pembiayaan, sumber daya, dan kebutuhan sebuah proyek Business Intelligence. 3. CPMK 3, mahasiswa dapat memahami konsep dan prinsip-prinsip dalam penerapan kasus Business Intelligence. Secara global, mata kuliah Business Intelligence ini adalah mata kuliah yang mempelajari seperangkat konsep, metode, dan proses untuk meningkatkan keputusan bisnis dengan menggunakan berbagai sumber informasi dan mengaplikasikan pengalaman serta asumsi untuk mengembangkan akurasi pemahaman bisnis secara dinamik. Materi data mining dalam mata kuliah BI ini disampaikan pada pertemuan ke-9 dari 16 kali pertemuan, di mana di dalamnya sudah termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Metode yang saya gunakan dalam menyampaikan materi pembelajaran pada mahasiswa adalah dengan sebagai berikut. Yang pertama, menyampaikan konsep secara sistematis, menarik, dan mudah dipahami. Yang kedua, memfasilitasi pembentukan pengetahuan awal. Dan yang ketiga, menghubungkan teori dengan praktek penerapannya. Model yang saya pakai adalah menggunakan ceramah interaktif, yaitu penyampaian materi yang menggunakan presentasi digital dalam bentuk PowerPoint, lalu dilanjutkan dengan tanya jawab singkat dan diskusi.
Untuk kegiatan interaktifnya, saya berinteraksi dua arah dengan tujuan untuk memperdalam pemahaman dan melatih berpikir kritis mahasiswa. Cara yang saya gunakan adalah diskusi kelas, di mana diskusi yang dilakukan dengan cara terbuka untuk membahas studi kasus yang sesuai. Interaksi ini berkaitan dengan pengecekan kehadiran, evaluasi materi pertemuan sebelumnya, serta diskusi terkait materi yang telah dipelajari bersama. Kemudian untuk asesmen, saya menggunakan sistem yang sudah ditentukan oleh Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap, yaitu menggunakan SIAKA, di mana di dalamnya terdapat 5 komponen, yaitu kehadiran, tugas individu, keaktifan dalam diskusi, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum perkuliahan pada siang hari ini kita mulai, mari kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Pada Mas Faisal, silakan untuk memimpin doa. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita mulai, kita absen dulu ya. Saya akan absen untuk pertemuan kita siang hari ini. Mas Faisal Sejati, Mbak Zaratul Uyun, Mbak Ella Feriana, Mas Nala Khairi, Mas Rafli Khalifah Rahman, Mas Ahmad Afi Ilham Ramadan, Mas Abdul Solah, Mbak Lutfiana Hikmatul Khairiyah, Mas Husam. Oke, hadir semua ya. Terima kasih. Pertemuan kita pada siang hari ini adalah pertemuan yang ke-9 ya. Setelah UTS kemarin, setelah UTS kita sudah awali dengan bab baru, yaitu tentang data mining. Ada yang masih ingat apa itu data mining? Saya, Pak. Oke, silakan Mas Rafli. Oke, menurut Nemati dan Marco, data mining itu adalah proses menggunakan teknik statistik, matematik, dan kecerdasan buatan untuk mengetahui atau menemukan informasi dan pengetahuan dari data yang jumlahnya besar. Lalu informasi ini bisa berupa aturan, lalu hubungan antar data, pola tren, dan juga model aplikasi. Gitu, Pak. Oke, itu menurut siapa itu? Itu menurut Nemati dan Barco. Oke, menurut Nemati. Ada yang mau coba menambahkan? Gak ada? Ya, secara ini kan data mining ya, kalau per kata ya, nama data itu kumpulan informasi. Sedangkan mining itu nambang. Jadi kita sedang di data mining itu kita sedang mencoba mengeksplor gitu ya, mengeksplor dari data yang begitu besar untuk diolah sehingga nanti dia bisa membantu manajemen dalam pengambilan keputusan. Nah, ini secara garis besarnya gitu. Oke, nah itu sudah kita sampaikan, kita bahas di materi ke-8 di minggu yang lalu. Baik, pada pertemuan yang ke-9 ini saya akan
sampaikan salah satu algoritma yang digunakan gitu ya dari data mining ini, model pohon keputusan. Nah, model pohon keputusan itu salah satu yang digunakan adalah algoritmanya menggunakan algoritma C4.5 ya, C4.5. Algoritma C4.5 ini merupakan algoritma yang digunakan untuk membuat pohon keputusan atau dikenal dengan decision tree. Gitu ya. Nah, bagaimana cara kerjanya? Pohon keputusan ini merupakan salah satu metode dari klasifikasi dan prediksi. Pohon keputusan berguna untuk mengeksplorasi data, ya, menemukan hubungan yang tersembunyi antara sejumlah calon variabel input dengan sebuah variabel target. Ada banyak algoritma yang bisa dipakai ya, dalam membentukkan pohon keputusan ini, antara lain ada ID tree, ada CARC, dan yang baru adalah C4.5 ini atau C4.5. Algoritma C4.5 ini merupakan pengembangan dari algoritma yang ID tree, jadi itu yang lama ya, versi yang lama. Ini juga ada di dalam bukunya Laros tahun 2005. Proses pada pohon keputusan adalah mengubah bentuk data atau tabel menjadi model pohon, mengubah model pohon menjadi rule dan menyederhanakan rule tersebut. Ini sesuai dengan di bukunya Basuki dan Sarip 2003. Nah, ini ada studi kasus ya, ada case. Nah, menarik ini ya. Contoh data dari nanti kita akan buat ke pohon keputusannya. Di sini ceritanya ada sebuah case tentang nanti membuat keputusan bermain tenis. Jadi bermain tenis ya, kalau kalian selama ini bermain tenis mungkin hanya cukup tinggal WA ya, berangkat. Nah, mungkin besok bisa pendekatannya lebih ilmiah gitu ya. Ayo kita hitung dulu gitu, jadi main tenis atau enggak. Nah, salah satunya pakai C4.5 ini atau C4.5. Di sini ada data training namanya ya, data training. Jadi ada data yang sudah kita miliki sebelumnya. Ada 14 data. Di sini ada 1, 2, 3, 4 variabel ya. Ini nanti adalah yang ujung itu adalah keputusannya ya. Keputusannya, hasil akhirnya atau simpulannya. Nah, variabelnya terdiri dari 4 ini. Pertama ada variabel namanya outlook. Yang kedua atau cuaca ya, cuaca. Kemudian ada temperatur ya, temperatur itu ya suhu ya. Kemudian humidity itu kelembaban. Kemudian ada windy, ini bukan nama orang, ini windy ini berangin gitu. Jadi ada pergerakan angin atau tidak gitu ya. Nah, 4 variabel ini nanti kita akan buat pohon keputusan ketika nanti ada case gitu ya, apakah nanti simpulannya akan bermain tenis atau tidak. Nah, case yang ini dari data training yang pertama, ternyata ketika cuacanya itu panas ya, sunny, cuacanya cerah, bukan panas, saya ulang ya. Ketika outlook itu tadi kan cuaca, ini sunny, cerah ya. Kemudian temperaturnya hot, panas, kemudian kelembabannya tinggi dan tidak ada angin, maka tidak jadi main ya, tidak jadi main tenis. Nah, ini kejadian pertama ya. Kemudian kejadian kedua, cuacanya cerah, kemudian temperaturnya, suhunya panas, kemudian kelembabannya tinggi, kemudian ada angin, juga tidak jadi main tenis. Sudah 2. Yang ketiga, berawan, cloudy ya, berawan. Jadi ketika
cuacanya berawan, suhunya panas, kelembabannya tinggi, dan tidak ada angin, jadi main. Nah, ini ketemu kejadian pertama yang jadi main ya. Jadi main tenis itu salah satunya ketika kondisinya itu adalah cuacanya berawan, suhunya panas, kelembabannya tinggi, dan tidak ada angin. Yang keempat, hujan, kemudian cuacanya hujan, suhunya sedang, kelembabannya tinggi, tidak ada angin, itu juga main tenis. Kemudian yang kelima, hujan, cuacanya hujan, temperaturnya atau suhunya dingin, kelembabannya normal, tidak ada angin, juga main tenis. Yang keenam, hujan, cuacanya hujan, suhunya dingin, kelembabannya normal, kemudian ada angin, putusannya juga jadi main tenis. Yang ketujuh, kondisi berawan, kemudian suhunya dingin, kelembabannya normal, ada angin, itu juga jadi main tenis. Nah, di kedelapan, ketika dia cuacanya panas, temperaturnya sedang atau suhunya sedang, kelembabannya tinggi, tidak ada angin, tidak ada angin, ternyata tidak jadi main, ya, dan seterusnya, ya, sampai ke 14 kejadian. Nah, nanti kita akan coba buat pola, gitu ya, tentukan pola. Nah, secara umum algoritma poin 4 ini untuk membangun pohon keputusan adalah sebagai berikut. Pertama, kita akan pilih atribut dulu sebagai akar, ya, sebagai akar atau node. Yang kedua, kita akan buat cabang untuk tiap-tiap nilai. Yang ketiga, nanti kita akan membagi kasus dalam cabang-cabang tersebut. Yang keempat, akan mengulangi proses di setiap cabangnya sampai semua kasus pada cabang memiliki kelas yang sama. Untuk memilih atribut sebagai akar didasarkan pada nilai gain tertinggi dari atribut yang ada. Untuk menghitung gain digunakan rumus seperti ini, ya, gain dari pemimpunan S semesta, kemudian ini ada buah atribut, ya. Ini kita akan hitung entropinya dulu, ya, entropi dari himpunan kasus itu nanti dikurangi sigma I sama dengan 1 sampai ke N, ya, di mana ada jumlah kasus pada partisi yang ke I, ya, dibagi dengan jumlah kasus yang ada pada keseluruhan dalam S, kemudian nanti dikalikan entropinya dari S ke I, ya, sejumlah I. Untuk perhitungan nilai entropi sebagai berikut. Nanti entropinya sama dengan sigma dari I sama dengan 1 hingga ke N dikurangi Pi dikali log 2 Pi. Ya, tadi S tadi himpunan kasus, A itu fitur, N-nya jumlah partisi S, dan Pi adalah proporsi dari SI terhadap S. Langkah pertama, menghitung jumlah kasus. Jumlah kasus untuk keputusan yes, kemudian jumlah kasus untuk keputusan no, dan entropi dari semua kasus. Dan kasus yang dibagi berdasarkan atribut 4 tadi, ya, outlook, temperatur, humidity, dan windy. Setelah itu kita akan lakukan perhitungan gain untuk setiap atribut. Nah, hasil perhitungannya seperti ini, ya, sudah saya hitungkan, ya. Di sini nanti ini tadi jumlah case-nya ada 14, ya, jumlah contoh kejadian sudah dilakukan itu ada 14, ya, 14 kali, ya, di mana tadi jawaban tidak jadi main itu ada 4, ya, jadi main ada 10, gitu, ya. Nanti bagaimana ketemu entropinya kok 0,8, ya, nanti saya akan tunjukkan cara menghitungnya seperti dari penerapan rumus yang sudah disampaikan tadi. Kemudian pada variabel outlook, ya, outlook atau cuaca tadi, dia terbagi jadi 3 kategori. Ada cloudy, ya, berawan, ada rainy hujan, dan ada sunny cerah. Di mana pada jumlah kasus tadi yang berawan itu ada 4, yang hujan ada 5, dan yang cerah ada
5. Sehingga ini total 14. Jadi yang di sini harus sesuai dengan jumlah kasus. Ya. Begitu juga pada temperatur atau suhu. Terbagi 3 kategori juga, dingin, panas, sedang. Ini juga begitu. Ini kalau di jumlah 14 harus sesuai dengan jumlah kasusnya. Humidity atau kelembaban juga begitu, karena hanya terbagi jadi 2 kategori, high dan normal, tinggi dan normal ya. Kita hanya buatnya jadi 2 saja. 7 juga 14. Ya, berarti sesuai. Ya, kemudian yang windy juga begitu. Berangin. Tidak berangin ada 8, yang berangin ada 6 juga 14. Berarti sudah sesuai. Kemudian pada yang tidak jadi main. Tidak jadi main itu ada 4 kejadian, ya. Sekarang kita hitung. Di sini yang di di cuaca itu hujan 1 dan cerah 3 juga 4. Sesuai. Ini pada suhu, temperatur panas 2, sedang 2 juga 4. Humidity tinggi 4, normal tidak ada juga 4. Kemudian yang windy tadi, oh ini 22, sorry ya. Tadi false 2, true 2, ini salah ya. Yang ini nanti diperbaiki. Jadi saya kira ketemunya juga 4. Ya. Nanti ada perhitungan tadi. Nah, bagaimana cara menghitung entropinya? Nah, setelah tadi ditunjukkan dalam bentuk tabel, bagaimana cara perhitungan pada node pertama ya, atau pada akarnya. Baris total kolom entropi dihitung dengan persamaan sebagai berikut. Nih. Ya, nanti Anda masukkan tadi 4 itu adalah dari kasus yang tidak jadi main, 14 itu yang total ya, keseluruhan. Tadi rumusnya tinggal diterapkan saja. Ini secara singkat ketemunya entropinya total adalah 0,863 sekian-sekian. Kita cek ya di tabel tadi. Nah, ini berarti 0,86312 ini yang entropi ini didapat dari mana? Dari perhitungan tadi. Oke. Terus selanjutnya kita akan menghitung entropi pada masing-masing variabel per kategori. Pertama adalah entropi untuk variabel cuaca dengan kondisi berawan. Itu ditemukan hasilnya 0. Entropi yang untuk cuaca hujan 0,723. Yang entropi untuk cuaca yang panas ketemunya 0,97. Setelah itu kita akan menghitung nilai gain pada baris outlook atau cuaca. Cara menghitungnya seperti ini ya. Pada gain total tadi sudah ketemu yang entropinya ketemunya 0,86 ya. Nah, sekarang dikurangi rumus yang sigma I sama dengan 1 PKN. Ini nih, nilainya adalah seperti ini. Ya. Ini tadi adalah kasus yang sudah tersedia di di tabel, bahwasanya outlook tadi posisi 3 kategori itu 4, 5, 5. Totalnya 14 kali kejadian atau case. Nah, ini tinggal dikalikan saja. Maka ketemunya gainnya pada outlook atau cuaca itu 0,23. Nah, dari hasil ini diketahui bahwa atribut dengan gain tertinggi adalah kelembaban, yaitu sebesar 0,37, sehingga kelembaban dapat menjadikan node akar, node pertama ya. Nah, gambarnya seperti ini. Bahkan kita buat dulu ya, dibentuk dalam bentuknya lingkaran ya. Pertama, humidity, kelembaban. Nah, tadi kelembaban kan ada 2 kategori ya. Benar ya tadi ya? Ada apa tadi? Kelembaban high dan normal. Oke. Ya, jadi kondisi lembab itu ada yang tinggi dan normal. Nah, kita lihat tadi hasilnya. Nilai atribut normal sudah mengklasifikasikan kasus menjadi 1. Ya. Kita coba naik dulu sebentar. Nah, ke tabel tadi. Ini humidity high itu ya di sini. Ini
0,987 entropinya dan yang normal 0. Oke, atau 0,987 itu kan sudah mendekati 1. Ya. Sini. Nah. Sehingga ya itu keputusan yes, sehingga tidak perlu lagi dilakukan perhitungan. Gitu. Jadi kalau apa namanya? Kalau normal dia sudah pasti yes. Oke. Nah, sekarang yang high, kondisi yang tinggi. Ya, kelembabannya tinggi bagaimana? Pada nilai yang high atau tinggi masih perlu dilakukan perhitungan lagi. Maka ini kita lanjut ke langkah kedua, menghitung jumlah kasus untuk yes dan jumlah kasus untuk no. Entropi dari semua kasus ini dibagi berdasarkan atribut outlook, temperatur, dan WD yang dapat menjadi not akar dari nilai atribut high. Ya, dan seterusnya. Singkat, ini kita hitung lagi kayak tadi, bla 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 itu. Ya. Nah, setelah pada not pertama ini, maka ditemukan hasil gain tertingginya yaitu 0,6995. Ya, sehingga outlook dapat menjadi not cabang dari nilai atribut high. Di mana outlook tadi atau cuaca terdiri dari 3, yaitu cloudy, berawan, rainy, hujan, dan sunny, cerah. Cloudy ternyata dia masuk klasifikasi yes. Sunny juga sudah clear masuk di no. Nah, sekarang yang perlu dia lakukan perhitungan adalah yang rainy, yang hujan. Nah, sehingga gambarnya seperti ini. Nah, jadi pertama, karena tadi yang memiliki gain tertinggi adalah kelembaban dikasih pertama. Ya, jadi not akar. Kemudian karena dia punya 2 kategori, high dan normal. Kalau normal itu yes, kalau high harus dihitung lagi. Setelah dihitung ternyata gain berikutnya tertinggi punyanya outlook atau cuaca. Nah, outlook ini ketika dia berawan yes, ketika cerah no. Tapi kalau kalau hujan dia harus dihitung lagi. Nah, dapatlah gambar pohon keputusannya seperti ini. Oke, demikian. Referensinya ini kan materi kita pada pertemuan kali ini pada siang hari ini. Ada pertanyaan? Ya. Pertanyaan itu, apakah ada algoritma lain yang digunakan dalam model keputusan? Ya, ada. Ya. Tadi sebenarnya di awal sudah saya sampaikan tadi ya, bisa pakai ID tree gitu ya. Kemudian ada CART ya. Ada beberapa, tapi itu memang dari beberapa algoritma tersebut algoritma si 4.5 ini yang lebih presisi ya. Dan kalian bisa juga nanti memanfaatkan toolnya. Nama toolnya adalah WK ya, bisa pakai tool WK itu ya, WEKA, bukan WK, bukan ya, WK. Nah, nanti bisa itu di versi gratisnya ada, bisa dicari di browsing. Ada lagi? Dari aja cukup ya. Nah, cukup ya, karena ini sudah menjelang sore. Nah, jadi materi kita pada siang sore hari ini cukup sekian. Untuk pertemuan ke-10 yang akan datang, nanti kita akan bahas data mining dengan model yang lain, yaitu menggunakan naive Bayes ya, naive Bayes. Jadi nanti disiapkan untuk naive Bayes supaya pertemuan kita yang berikutnya nanti bisa lebih menarik lagi. Demikian kuliah kita pada sore hari ini. Saya akhiri. Sebelum saya tutup, sekali lagi Mas Faisal, atau kita sama-sama saja kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, sebelumnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.